Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki sesi ke-9 dan kita akan mendiskusikan tentang marginal cost dan nanti akan kita lanjutkan tentang GVP analysis atau cost volume and profit analysis. Sebetulnya materi ini pernah kita bahas pada pertemuan di mata kuliah akuntansi biaya, kalau saudara-saudara teringat. Jadi di mata kuliah akuntansi biaya, kita pernah membahas mengenai cost, volume, and profit analysis. Jadi kalau semisal perusahaan ataukah manajemen ingin mendapatkan laba tertentu, berapa jumlah produk yang harus terjual, dan misalnya manajemen menginginkan untuk mendapatkan BEP atau break even point ataukah impas, itu berapa jumlah produk yang akan dijual. Nah, untuk sesi hari ini kita akan mengulas CVP analisis, marginal cost and cost behavior atau perilaku biaya. Nah, saudara-saudara semuanya, materi yang akan saya sampaikan, saudara bisa lihat di sesi ke-9 di e-learning saudara. Nah, bisa kelihatan, jadi hari ini kita akan membahas marginal cost yang tadi sudah saya utarakan sedikit, kemudian eh, cost behavior atau perilaku biaya, dan terakhir kita akan mendiskusikan tentang cost, volume, and profit analysis. Saudara-saudara semuanya, terkait dengan marginal cost itu didefinisikan sebagai the cost of producing one additional item or providing one additional service. Jadi, marginal cost ini adalah biaya tambahan ketika kita memproduksi satu barang lebihan atau kita menyediakan satu jasa lebihan. Kira-kira demikian. Boleh satu ataukah mungkin beberapa ya. Jadi additional cost yang muncul dari providing one additional item. Kira-kira demikian. Nah, di modul yang kalian peroleh dicontohkan seperti ini. Misalnya saudara adalah eh, driver suatu kendaraan di perusahaan, kemudian saudara mendapatkan uang bensin misalnya 50.000, dan kemudian kalian akan mendapatkan biaya variabel atau biaya tambahan setiap 1 kilometer itu adalah 10.000. Nah, yang disebut dengan marginal cost itu adalah yang 50.000. Kenapa? Karena kalau kalian menjalankan 2 kali trip, berarti kalian dapat 50.000 kali 2. Kalau kalian menjalankan 3 kali trip, berarti kalian dapat uang bensinnya 50.000 kali 3. Karena uang bensin ini adalah sekali trip. 50.000 itu adalah sekali trip. Maka ketika kalian itu menjalankan 2 kali trip, ya berarti itu eh, ada additional item atau additional activities, dan sehingga kalian akan ada marginal cost-nya. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa dilihat kembali di modul yang ada di pertemuan ke-9. Jadi marginal cost itu adalah biaya yang timbul ketika kita ada additional item atau additional produk atau additional service. Kira-kira demikian. Berikutnya, yakni ada cost behavior. Kita juga pernah mendiskusikan ada 3 variasi atau 3 jenis. Yang pertama adalah variable cost, yakni biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Jadi kalau saudara memproduksi satu kursi, misalnya biaya variabelnya atau biaya bahan bakunya itu 100.000. Maka ketika saudara memproduksi 2 kursi, maka 100.000 kali 2. Memproduksi 3 kursi, 100.000 kali 3. Memproduksi 100 kursi, ya 100.000 kali 100. Jadi biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksinya. Contoh yang lain misalnya saudara eh, bergerak di bidang pembuatan baju atau garment.
biaya bahan bakunya mungkin untuk membuat satu baju itu adalah 20.000 atau biaya kainnya. Ketika saudara memproduksi satu baju, ya 20.000 kali satu. Memproduksi dua, 20.000 kali dua. Memproduksi 1.000, 20.000 kali 10.000. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksinya. Nah, biaya tersebut disebut dengan biaya variabel. Selanjutnya, biaya tetap adalah biaya yang kita memproduksi berapapun jumlahnya itu tidak berubah. Contoh misalnya adalah mesin jahit. Mesin jahit ketika saudara menjahit satu baju, ya nilai mesin jahit senilai itu misalnya pada waktu kita beli adalah misalnya 1 juta. Nah, 1 juta ya kita nanti alokasikan berdasarkan misalnya menggunakan EBC gitulah kira-kira. Nah, jadi ya biaya kosnya tetap segitu biaya mesinnya 1 juta. Kalian mesin itu gunakan untuk memproduksi 2 baju, ya tetap harga mesinnya 1 juta atau biaya mesinnya itu 1 juta. Kalian memproduksi 100 baju, biaya mesinnya juga tidak bertambah. Kira-kira demikian. Jadi biaya yang tidak berubah meskipun saudara memproduksi berapapun jumlahnya, maka disebut dengan fixed cost atau biaya tetap. Lantas yang ketiga itu adalah biaya semi variabel. Biaya ini adalah gabungan dari variable cost and fixed cost. Jadi itulah contoh apa namanya semi variable cost yang notabene dia memiliki komponen baik biaya tetap maupun biaya variabel. Contoh, misalnya saudara di rumah langganan air minum. Nah, air minum itu sebetulnya semi variabel. Kenapa? Karena di sana ada batasan biaya minimal. Jadi kalau kalian misalnya pemakaiannya 10 kubik itu 20.000, selebihnya kan variabel. Jadi kalian mau maki nggak maki yang bayarnya 20.000. Tapi ketika kalian makainya di atas 10 kubik, maka ya 20.000 ditambah kelebihan biaya itu. Telepon. Telepon itu juga semi variabel. Kenapa? Karena kalian ada biaya pokoknya. Jadi telepon itu mau dipakai ataukah enggak, kalau telepon ini ya, telepon kabel, itu ada tagihan bulanannya, entah mungkin 25.000 atau 30.000, kayak sewa ininya, sewa unitnya. Nah, nanti ada biaya tambahan kalau kalian menggunakan 5 menit berapa, 10 menit berapa. Kira-kira demikian. Contoh lainnya adalah taksi misalnya. Saudara ketika buka pintu kan sudah langsung kena cas ya. Entah itu 10.000 atau 6.000 gitu. Kalian naik taksi naik terus turun udah kena cas. Nah, nanti plus ditambah berapa perjalanan kalian. Tergantung dari ininya apa namanya tagihan yang muncul. Oh, kalau misalnya 1 kilo, misalnya 12.000 ya 12.000 ditambah 6.000. Makanya taksi, telepon, tagihan air itu disebut dengan biaya semi variabel karena di dalamnya ada komponen fix dan variabelnya. Kira-kira demikian. Nah, kira-kira itu terkait dengan definisi marginal cost, variable cost, fixed cost, dan semi variable cost. Dan begitu pula sudah saya sampaikan contoh-contohnya. Jadi kalau marginal cost itu adalah biaya yang apa ditambahkan ketika kita memproduksi satu unit lebihan. Variable cost, biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Fixed cost itu adalah biaya tetap, contohnya adalah mesin. Kalau variable cost, contohnya adalah bahan baku. Kemudian semi variable cost, yang di dalamnya adalah ada komponen fixed dan variabel. Yang tadi sudah saya contohkan seperti tagihan air minum, kemudian tagihan telepon kabel, dan seterusnya. Saudara-saudara semuanya, topik berikutnya yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, yakni cost volume profit analysis. Jadi, analisis yang kita gunakan dan terdiri dari cost, volume, dan profit. Cost ini adalah biayanya, volume ini adalah jumlahnya, profit ini adalah labanya. Jadi, semisal saudara memproduksi 20 unit, berapa cost-nya? Berapa profitnya. Nah, hal ini bisa kita analisis
dengan alat namanya cost, volume, and profit analysis. Dan ini mungkin bisa kalian gunakan sebagai makalah kalian ya. Jadi misalnya kalian punya usaha di rumah, atau kalian punya orang tua yang memiliki bisnis, atau saudara yang memiliki bisnis. Coba dihitungkan berapa CVP-nya dia, berapa sih BEP-nya, bisa dibantu hitung, dan itu sudah cukup jadi makalah. Asal kalau itu perusahaan privat, kalian mendapatkan izin dari tempat kalian analisis. Jadi kalau misalnya saudara menganalisis warung ayam geprek, nah diminta izin dulu, apakah boleh saya hitungkan berapa labanya, berapa BEP-nya, itu sudah cukup. Dan itu layak publikasi, artinya bisa dipublikasikan di jurnal, tapi dengan catatan yang bersangkutan itu menyetujui untuk dipublikasikan. Kira-kira demikian ya. Jadi cukup kayak gini aja sudah bisa jadi makalah. Nah, kita lanjutkan. Nanti saya ajarin bagaimana cara menghitung CVP-nya. Jadi, cost volume and profit analysis ini satu alat yang dapat kita gunakan untuk menghitung berapa labanya jika kita menjual 10 unit. Apakah kita masih untung kalau kita menjual 100 unit? Dan berapa total biayanya? Kira-kira demikian. Untuk itu, cost, volume, and profit analysis involves analyzing how total cost and total revenues are related to the sales volume and what the effect will be of revenue and cost change on profit. Jadi intinya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa CVP analisis akan memberikan informasi kepada kita berapa total biaya yang akan kita bayarkan jika kita menjual volume tertentu. Berapa jumlah pendapatan yang akan kita terima jika misalnya kita menjual 100 unit. Berapa total pendapatan yang akan kita terima jika kita menjual 1000 unit. Dan kalau misalnya saat ini kita menjual 50 unit, berapa sih penambahan pendapatan kita? Berapa sih penambahan laba kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab melalui CVP analisis. Kira-kira demikian. Hal ini bisa kita gambarkan melalui grafik ini. Nah, jadi nanti output-nya jika kalian membuat makalah, kalian bisa membuat seperti ini. Nah, grafik ini cukup mudah kalau kalian nanti menggunakan Excel. Nah, nanti mohon diperhatikan, kalian buka Excel, nanti saya ajarin membuat grafik ini sesuai dengan praktek yang ada di tempat saudara. Jadi kalau misalnya tadi ayam geprek, ya dilihat harga ayam gepreknya itu berapa per porsi. Terus biaya per porsinya ini berapa, sewa kiosnya berapa. Nah, nanti kalian ketahui, nah kemudian baru kita bisa buat grafik seperti ini. Jadi outputnya adalah grafik seperti ini. Kira-kira demikian. Jadi makalah itu tidak boleh menyalin atau menerjemahkan. Itu tidak boleh. Tapi yang boleh adalah kita mengembangkan. Mengembangkan itu kan tidak sama persis ya. Jadi artinya mengembangkan itu kekurangan di makalah sebelumnya itu apa. Nah, kalian perbaiki di dalam makalah saudara. Jadi kalau misalnya makalah-makalah sebelumnya itu dia berfokus di industri pariwisata. Nah, kalian berbeda industri. Kalau makalah-makalah sebelumnya perusahaan besar, kalian coba untuk perusahaan kecil. Nah, kira-kira demikian. Jadi tidak diperkenankan untuk menyalin ataukah menerjemahkan yang sudah ada. Itu kan tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah kalian berpendapat sesuai dengan ide dan kreativitas kalian. Kira-kira demikian. Tapi kalau misalnya cukup kesulitan, baik, kita lanjutkan untuk cost volume and profit analysis ini bisa kita tuangkan dalam tabel seperti ini. Nah, tabel yang bawah ini adalah unit, di sini dicontohkan adalah miles driven. Jadi adalah total kilometer. Nah, kalau kalian di perusahaan ya ini bisa unit yang diproduksi, unit yang terjual. Jadi intinya di bawah adalah kuantitas produknya. Nah, berikutnya yang ke atas ini adalah total rupiahnya atau nominalnya. Nominalnya. Berarti ada 20, nah mungkin ini 20.000, 40.000. Nah, ini adalah total nominal. Jadi yang garis mendatar atau horizontal ini adalah unit, yang vertikal ini adalah nominal.
Lantas, biaya tetap itu adalah biasanya digambarkan di tengahnya. Digambarkan di tengah misalnya biaya tetapnya 60.000. Ya, 60.000 ini di garis ke kanan, di garis ke kanan. Kalau misalnya biaya tetapnya 20.000 ya 20 di garis ke kanan. Itu adalah ini apa namanya? Biaya tetapnya. Kalau di sini biaya tetapnya itu kita bisa prediksi di 40. Di 40 ini bisa ditarik garis ke kanan. Kenapa? Karena dia total cost-nya dia berangkat dari titik 40. Dari titik 40 dia berangkat total cost-nya. Berarti kalau dia produksinya 0, berarti biayanya 40.000. Jadi fixed cost-nya adalah di angka 40.000. Jelas ya? Jadi fixed cost-nya di contoh ini adalah 40.000, tapi sayang ini belum tertulis ya, 40.000 garisnya. Baik, jika di gambar ini, maka biaya tetapnya itu adalah di garis ini. Nah, ini adalah fixed cost. Fixed cost. Jadi biaya tetapnya itu adalah di titik 40. Pak Agus kenapa tahu? Karena kan di sini total cost-nya itu dia mulainya itu adalah dari 40. Jadi berarti kalau misalnya dia tidak memproduksi atau tidak melakukan perjalanan, maka dia biaya yang dikenakan adalah 40 ini. Nah, kemudian biaya variabelnya, biaya yang total cost ini dikurangi FC. Ini adalah biaya variabelnya, total variable cost-nya. Kenapa? Karena total cost ini rumusnya adalah FC variable cost, kok variable cost, fixed cost ditambah total variable cost. Nah, gini. Nah, maka dia ketemu TC. Nah, karena variable cost ini berubah seiring dengan perubahan kuantitas, maka biaya ini semakin banyak kuantitasnya, biaya variabelnya akan semakin banyak. Nah, untuk itu total cost-nya dia garisnya akan seperti ini. Dia bentuknya miring, tapi dia ke atas. Kalau variabel cost kalian atau total cost-nya kalian itu tidak miring ke atas gini, berarti salah. Nah, variabel cost ini bisa kalian gambarkan juga mulai dari nol. Gini. Nah, ini misalnya variabel cost ya, variabel cost. Jadi dia kalau tidak memproduksi dia nol. Nah, ketika dia apa namanya memproduksi satu ya dia akan biaya naik, dua lebih naik, tiga lebih naik, empat lebih naik dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, variabel cost dan fixed cost kalau ditambah akan ketemu garis di sini. Kira-kira demikian. Nah, selanjutnya sales atau penjualan itu adalah digambarkan dengan garis ini ya, garis ini. Ini adalah sales atau penjualan. Jika dia tidak menjual, maka dia pendapatannya adalah nol. Ketika menjual satu, dia mungkin di titik sini sekitar mungkin 15 ya. Kalau dia menjual dua, dia di titik sini mungkin sekitar 22 dan seterusnya. Dan dia digambarkan dengan garis ini, yang paling atas ini. Ini adalah total pendapatan. Nah, lalu titik pertemuan antara total pendapatan dan total cost itu disebut dengan BEP atau break even point. Makanya break even point ini adalah ketika TC sama dengan total revenue. Nah, itu adalah di titik ini. Baik, saudara-saudara semuanya, di sini ada salah satu contoh untuk kita tuangkan di dalam grafik mengenai GVP analisis dan nanti kita akan mengetahui titik manakah yang disebut dengan break even point. Nah, kita umpamakan bahwa kita memproduksi dan menjual, yang pertama adalah 0 unit, kemudian 10 unit, 12 unit, hingga 20 unit. Dan kemudian untuk biaya tetap, jika kita tidak memproduksi, biaya tetap ada. Maka biaya tetap meskipun kita tidak memproduksi, yakni sebesar 10.000. Dan ketika memproduksi 10, tetap 10.000. Karena dia adalah biaya tetap, contohnya adalah mesin, sewa gudang, sewa kios, dan seterusnya.
Artinya, di dalam sewa kios, saudara menjual 0 atau menjual 10, sewa kios tetaplah sama. Maka itu adalah contoh biaya tetap. Total cost adalah biaya tetap ditambah TVC, total variable cost. Variable cost itu adalah contohnya bahan baku. Ketika saudara tidak memproduksi dan tidak menjual, maka variable cost-nya adalah 0. Ketika memproduksi dan menjual satu, maka adalah sebesar 800, misalnya harga bahan bakunya 800, ya 800 kali 10 unit, yakni 8.000. Ketika memproduksi 12, ya 800 kali 12. Ketika memproduksi 13 unit, ya 800 kali 13, karena harga satuan bahan bakunya adalah Rp800. Nah, selanjutnya total cost ini adalah penjumlahan dari biaya tetap dan total variable cost. Untuk itu ketika 0, maka total cost-nya adalah 10.000 tambah 0, yakni 10.000. Ketika unitnya 10, maka total cost-nya 10.000 ditambah 8.000, yakni 18.000. Kira-kira demikian. Nah, yang terakhir adalah total revenue. Total revenue ini adalah total pendapatan. Ketika kita tidak memproduksi dan tidak menjual, maka pendapatan kita adalah 0. Dan ketika kita menjual 10 unit dengan asumsi harga jualnya adalah 1.500, maka adalah 1.500 dikali 10, yakni 15.000. Ketika 12 unit, maka adalah 1.500 kali 12, yakni 18.000. Kira-kira demikian informasi yang ada di dalam tabel ini. Nah, selanjutnya kita akan tuangkan dalam grafik. Saudara bisa klik insert, kemudian line, klik insert, kemudian grafik ini ya, grafik. Saudara bisa kedua dimensi. Kita pilih dua dimensi saja. Nah, kemudian setelah itu kalian select data, kita pilih datanya, kita masukkan datanya, kemudian ini horizontal aksisnya kita pilih. Jadi horizontalnya kita pakai angka ini saja. Nah, lalu ini di OK. Lantas ini unitnya nggak usah kita tampakkan. Unitnya tidak usah. Nah, jika sudah, maka kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, karena kan ini nolnya agak bergeser, maka ini bisa kita pepetin. Dengan cara ini diklik seperti ini untuk angkanya, kemudian klik kanan, format aksis. Nah, setelah format aksis, saudara ini klik on tick mark. Nah, dia akan bergeser. Nah, mungkin demikian pembuatan grafiknya. Terus ini kita bisa kasih nama, misalnya kita kasih nama CVP analisis. Nah, kemudian untuk memunculkan nama setiap warna kita klik terus ini tanda plusnya kita ini kemudian tambahkan legend. Nah, dia sudah keluar nama. Jadi warna biru untuk total revenue, warna abu-abu untuk total cost, warna kuning untuk total variable cost, dan warna oranye untuk biaya tetap. Dan titik pertemuan antara total cost dan total revenue itu dinamakan dengan BEP. Kira-kira seperti itu. Nah, baik jika tidak ada hal yang kita akan diskusikan atau ada pertanyaan, mungkin cukup sekian kuliah kita pada kesempatan siang hari ini. Saudara dilanjutkan mengerjakan secara mandiri untuk Excel-nya dan nanti tangkapan layarnya bisa kalian taruh di e-learning. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.